Nah, Ibu dan Bapak, kita bahas tentang rahasia usia 40 mawon, ya. 40. Kayaknya cocok di sini ya. Apa masih 17 tahun semua usianya? Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, misteri usia 40 tahun. Nah, ini dia materinya. Ini pernah dulu disampaikan di Hotel Alana juga, di staf karyawannya di sana. Oke. Sedikit tadzkirah mengingatkan kita saja bagaimana kalau kita sekarang sudah usia 40 tahun. Ibu dan Bapak yang hadir, innama dunya ilal jannah wan nar thariq. Kehidupan kita di alam dunia ini menentukan kehidupan kita besok di akhirat. Kalau di dunia dia orang baik, bertakwa kepada Allah, fa insya Allah besok di akhirat pun dalam keadaan bahagia. Tapi kalau selama hidup di alam dunia ini dia tidak mau taat dan patuh kepada Allah, senangnya nurutin hawa nafsu, maka jangan terlalu bercita-cita tinggi besok di akhirat dia akan bahagia. Sopo sing nandur yo bakal mundur. Ibu dan Bapak, sebelum saya menjelaskan apa saja yang harus dilakukan ketika usia 40 tahun, yang pertama saya ingin menjelaskan kepada Ibu dan Bapak tentang karakter atau sifat dari usia. Usia kita ini yang pertama adalah modal dari Allah, Ibu dan Bapak. Makanya Ibnu Adam, innama anta ayyam, wahai manusia, hakikatnya kalian adalah kumpulan hari. Kullama dahaba yaumun dahaba ba'duka. Kalau satu hari berlalu, maka usia kita, kesempatan kita hidup di alam dunia pun semakin berkurang. Makanya kalau ada orang ulang tahun bahagia agak gimana ya Pak? Mungkin bahagianya bersyukur usianya panjang. Di sisi lain usianya ya berkurang. Makanya adanya siang dan malam, innal laila wan nahar ya'malani fika. Allah menciptakan adanya siang dan malam agar kita isi dengan berbagai amal soleh. Fa'mal fihima, maka isilah siang dan malammu dengan berbagai kebaikan. Makanya Ibu dan Bapak, barang siapa dikasih modal oleh Allah kemudian disia-siakan, maka orang ini pasti bakalan celaka. Makanya ada satu mahfudhah, al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa mengelola waktu usia ini dengan baik, kita pasti bakalan celaka. Yang kedua, waktu itu berlalu sangat cepat Bapak Ibu, ya. Jadi tidak terasa sekarang sudah Muharram, besok Safar. Berarti Ramadan tinggal 9 bulan lagi, Bu. Loh, cepat banget ayo. Makanya dalam Quran surah Al-Hajj itu dijelaskan, wa inna yauman inda rabbik ka alfi sanah. Satu hari besok di sisi Allah itu sebanding 1000 tahun hidup kita di alam dunia ini. Makanya kalau hitung-hitungan Bapak Ibu, kalau satu hari besok di akhirat itu sebanding 1000 tahun di dunia, berarti kalau 1 jam di akhirat itu sebanding 42 tahun di dunia. Berarti kalau 2 jam kita ada di akhirat itu sebanding 82 tahun hidup di alam dunia. Jadi jenengan hidup di alam dunia ini kalau dibawa ke alam akhirat gur 2 jam Bapak Ibu. Iya nih jenengan sampai 80 tahun. Nah Ibu dan Bapak, makanya ada beberapa ulama menjelaskan. Yang pertama ucapan dari Abdul Walid, beliau mengatakan hidup di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku. Selanjutnya sifat waktu yang nomor 3, waktu itu sekali lewat tidak mungkin bisa kembali. Al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu seperti hembusan nafas, sekali keluar tidak mungkin bisa kembali lagi Ibu dan Bapak.
Barang siapa yang hari ini hari Rabu tanggal 2 Agustus ada orang yang malas mengerjakan sholat maghrib, maka sholat maghrib tanggal 2 Agustus yang dia tinggalkan selamanya tidak mungkin bisa kembali lagi. Makanya ibu dan bapak, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Malik, ma nadimtu ala syai'in, sesuatu yang paling aku sesali, nadimi ala yaumin, pada hari tersebut gharabat samsu, matahari terbenam, naqasa fihi ajali, usiaku berkurang, walam yajid fihi amali, akan tetapi amalku tidak bertambah. Karena dia ini sadar hari itu kalau sudah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Ibu dan bapak yang hadir, barang siapa diberikan kesempatan, barang siapa diberikan kesehatan, harusnya dia bisa beramal soleh, tapi gara-gara malas dia tidak mau beramal soleh, maka kebaikan yang dia tinggalkan gara-gara malas, kebaikan tersebut akan dia sesali besok ketika berada di akhirat. Makanya ibu dan bapak, dalam Quran surah Al-Munafiqun Allah bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya nyawaku bisa engkau akhirkan, seandainya ajalku bisa engkau akhirkan, maka aku seandainya bisa hidup lagi, fa'asaddaqo, aku ingin beramal soleh, wa akum minas solihin, agar termasuk hambamu yang soleh. Intinya orang yang ada di alam kubur, yang mereka sesali adalah ketika dulu diberikan usia dan kesempatan tidak digunakan untuk beramal soleh, mereka menyesal ibu dan bapak. Dan terakhir yang nomor 4, modal yang Allah berikan kepada kita, yaitu usia antara 60 sampai 70 tahun akan habis tanpa kita sadari. Dan kita akan mati di suatu tempat yang kita tidak tahu. Makanya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut, tidak ada satupun di antara kita yang tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah. Nabi Muhammad lahir di Mekah, tumbuh besar di Mekah, rumahnya di Mekah, istrinya orang Mekah, anak-anaknya lahir di Mekah, wafatnya di kota Madinah. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, makanya ciri orang yang cerdas adalah aksaruhum lil maut dzikran. Orang yang paling banyak ingat mati dialah orang yang cerdas. Makanya ibu dan bapak, kalau kita masih diberikan sehat dan sempat, jangan disia-siakan. Al-Hasan mengatakan, Ibnu Adam, wahai manusia, iyyaka wa taswif, janganlah kalian menunda-nunda berbuat baik. Fa innaka biyaumik, seandainya engkau diberikan waktu pada hari ini, walasta bi ghaddin, karena hari besok, fa in yakun ghaddun laka, karena besok ternyata belum tentu milik kita. Ibu dan bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, intinya usia yang Allah berikan kepada kita itu seperti es batu. Sahabat, umur itu seperti es batu loh. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Begitu juga dengan umur kita. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita akan tetap berkurang. Jadi ibu dan bapak yang hadir, usia yang Allah berikan kepada kita itu seperti es batu. Kita gunakan untuk kebaikan atau kita gunakan untuk kejahatan, pasti bakalan habis. Batu itu es batu itu pasti bakalan mencair. Lah Pak Didi, kalau sekarang saya sudah usia 40 tahun harus bagaimana? Nah ini penting Bapak Ibu, karena usia 40 tahun itu kalau bangjo sudah lampu kuning, naik motor itu bensinnya sudah mau habis. Orang yang sudah menginjak 40 tahun ke atas
itu waktu yang tersisa tinggal sedikit, waktu yang berlalu sudah banyak. Apa yang harus dilakukan? Ternyata Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah bilang apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Allah mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada ibu dan bapaknya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, terutama kepada ibunya, karena ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Ini khusus berlaku kepada ibu-ibu atau seorang istri yang dia ini hamil karena jalur yang syar'i. Kalau LKMD, lamar keri meteng disi, biasanya nggak susah payah Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan bahwa dulu ada orang, ya, Masya Allah Bapak Ibu, ini perempuan, mbak-mbak, tinggal di Solo Baru, aslinya orang Surabaya, ternyata masuk di rumah sakit Hermina, mau lahiran. Itu pas waktu pagi hari, perutnya kontraksi, itu cuma ngeden pisan, langsung, gampang banget. Soalnya mbak-mbak ini di sampingnya istri saya juga mau lahiran anak pertama. Saya lihat istri saya kok susah melahirannya gitu ya. Ternyata kenapa orang yang hamil di luar nikah atau hamilnya itu tidak jalan dengan syar'i itu dimudahkan, biar tidak mendapatkan pahala yang banyak Bapak Ibu. Semakin berat mengandung dan melahirkan, maka pahalanya juga semakin besar juga. Kemudian Ibu dan Bapak, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ketika anak ini sudah lahir, maka akan disusui selama 30 bulan atau 2,5 tahun. Hatta idza balagha asyuddah. Kalau anak ini sudah tumbuh kembang dewasa, wa balagha 40 sana, dan anak ini sudah menginjak 40 tahun, maka hendaklah qala, ia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah, bantulah aku an askura ni'mataka allati an'amta alayya, agar bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan, wa ala walidayya, dan bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada ibu dan bapakku, wa an amalan solihan tarda, ya Allah, jadikanlah amalan, ya Allah, di usia 40 tahunku ini, jagalah aku agar bisa tetap ibadah istiqomah, wa aslih li fid duriyati, dan jadikanlah amal solehku mengalir kepada anak cucuku, inni tubtu ilaika, di usia 40 tahunku ini ya Allah, aku ingin memperbaharui tobatku, wa inni minal muslimin, dan wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai seorang muslim. Yang pertama, saya jelaskan pendapat para ulama tentang usia 40 tahun. Ibu dan Bapak, usia 40 tahun itu puncak kesempurnaan akal, puncak kelembutan. Jadi puncak kematangan usia 40 tahun itu. Makanya para nabi diangkat menjadi nabi dan rasul rata-rata di usia 40 tahun. Dan salah satu syarat menjadi Presiden Republik Indonesia pada pasal 169 itu minimal Presiden Republik Indonesia itu menginjak usia 40 tahun karena puncak kesempurnaan akal. Dan hati-hati Ibu dan Bapak, barang siapa di usia 40 tahun dia memiliki perangai yang buruk kemudian tidak mau merubahnya, makanya orang ini akan sulit bisa berubah dari sifat buruk tersebut. Intinya nek watuk iku enek obat ibuke, nek watak angel kandhanane. Makanya Bu, Pak, saya pernah cerita, saya punya tetangga dulu, beliau ini sudah mbah kakung, jual tanah pinggir kali 40 juta. Duit 40 juta ini tidak cementel sama sekali. Buat renovasi rumah tidak jadi, anak cucunya walaupun 100.000 tidak kecepretan. Lah 40 juta lari kemana Pak Didik?
40 juta lari ning cap jikia kabeh. Dari muda seneng main judi nganti tua marine angin. Makanya ibu dan bapak yang hadir, ya, hati-hati dengan kebiasaan kita gitu loh. Nah ibu bapak, ada seorang ulama yang bernama Imam Malik juga memberikan nasihat, adraktu ahlil ilmi bi baladina. Kami mengamati orang-orang yang berilmu di negara kami. Wahum yatlubuna dunia. Kalau mereka usianya di bawah 40 tahun ke bawah, mereka semangat mencari dunia. Kerjane tenanan, maka subuh mulai subuh barang. Wa yukhallitunan nas, dan sangat senang bergaul dengan banyak orang. Kongko-kongko ning kono, ngobrol ning hek kono, wis temennya banyak. Hatta yatiya li ahadihim arba'una sana. Tapi kalau mereka sudah menginjak usia 40 tahun, faida atas alaihim i'tazalun nas, mereka mulai menjauhi orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Artinya menjauhi orang-orang yang buruk ibu dan bapak. Ini penting. Makanya kalau kita punya anak dan cucu, minimal usia 40 tahun kamu ini udah memenuhi kebutuhan primermu, sandang, pangan, papan. Minimal 40 tahun sudah sandang pakaiannya tercukupi, pangannya tercukupi, papan. Ya raketang umah-umah cilik-cilik wis duwe gitu. Biar nanti di atas 40 tahun fokus ibadahnya itu lebih kenceng karena sudah tercukupi orang ngongso banget gitu loh. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa yang dilakukan Pak Dede kalau sekarang saya sudah 40 tahun ke atas? Hal apa saja yang harus diperbuat? Yang pertama ibu dan bapak, hendaklah jenengan mulai menghafal doa ini. Pak Dede, saya ini sudah sepuh, nek menghafal angel tenanan, ya minimal dibaca. Karena para ulama memberikan sebuah nasihat, contohnya Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan para ulama pakar tafsir menyatakan bahwa jika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, ia membaca doa seperti yang terdapat dalam ayat atas ini. Jadi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, monggo sering-sering baca doa ini. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan solihan tarda wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sulit untuk menghafal, dibaca saja, tidak apa-apa. Lah barokahnya apa toh Pak Dede doa ini? Ternyata diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, falamma balagha Abu Bakrin arba'ina sana. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq ketika usianya 40 tahun, da'allahu azza wa jalla bima dzakarallahu fi hadhil ayat. Beliau ini membaca doa tadi terus. Apa barokahnya? Ternyata fa'ajabahullah, Allah mengijabah doanya Abu Bakar As-Siddiq, fa'aslam walidahu wa auladahu. Semua pertama orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam, dan semua anak keturunannya Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, dzukuruhum wa inatuhum, baik laki-laki ataupun perempuan, walam yajtami'u dzalik, hal ini tidak pernah terjadi li ghairi minas sahabah, pada sahabat yang lain kecuali keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ibu dan bapak yang hadir, saya ingin menekankan doa ini barokahnya bukan hanya untuk jenengan. Manfaat doa tadi, yaitu doa ini akan bermanfaat buat anak cucu jenengan, bahkan orang tua panjenengan Bapak Ibu. Barokahnya doa ini. Jadi 3 generation, 3 generasi mendapatkan barokah dari doa ini. Orang tuanya, dirinya, dan anak keturunannya.
Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan didukung juga dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz, ma min mu'min, tidaklah seorang muslim ya mutu, dia ini wafat, tapi ketika masih hidup dia ini orang yang soleh, ahli ibadah, ahli kebaikan, illa kecuali hafidullah fi akibihi wa akib akibihi, maka anak keturunannya akan diperhatikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesolehannya panjenengan bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, akan tetapi berradiaksi, bermanfaat buat anak keturunan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, nomor 2. Kalau sudah usia 40 tahun, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya, jenengan wajib banyak bersyukur. Karena jenengan sudah diberi usia 40 tahun ke atas. Tidak semua orang diberi usia 40 tahun ke atas. Betul apa betul, Bu? Kasus terakhir ada mahasiswa UNS tuh, usianya baru 20 tahunan, ditemukan wafat di kos-kosan. Ada juga. Jadi belum nyampe 40 tahun kemudian wafat. Semoga kalau jenengan usia 40 tahun ke atas itu merupakan ciri-ciri jenengan dicintai oleh Allah, Bu. Lah dalilnya mana? Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, khairun nas, sebaik-baiknya manusia man tala umuruhu, yang usianya bisa panjang, wa hasuna amaluhu, dan amal solehnya banyak. Jadi salah satu ciri orang yang beruntung adalah dikasih usia panjang dan istiqomah berbuat baik. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, terutama kalau jenengan di usia 40 tahun sudah senang ngaji dan beragama Islam, maka senang ngaji dan beragama Islam ini itu lebih berharga daripada dunia seisinya, Bapak Ibu. Ini dalilnya. Qul, katakanlah, bi fadlillah, kalau kalian sudah mendapatkan karunia Allah yaitu Islam, wa bi rahmatihi, dan kalian sudah mendapatkan rahmat Allah yaitu Al-Qur'an, senang ngaji, fabidzalika falyafrahu, jenengan wajib senang gembira, wa khairan mimma yajma'un, karena Islam dan Al-Qur'an, senang ngaji itu lebih berharga daripada harta dunia beserta isinya. Makanya ibu dan bapak, kalau sudah usia 40 tahun ke atas, biasanya pekerjaan sudah mapan, mulai punya rumah, kendaraan sudah ada, keluarga sudah mulai ada. Kalau jenengan 40 tahun ke atas, melayu-melayu neng manahan jek kuat, badminton jek kuat, pit-pitan jek kuat, tengkleng, sate, gulai, lablek-lablek, maka wajib bersyukur. Alhamdulillah, usia 30-40 ini mulai rawan penyakit pada datang semua. Betul apa betul, Pak? Aduh, asam lambung naik, migrain, boyo, enak, wis mulai naik semua. Makanya kalau 40 tahun masih seger sehat, maka banyak bersyukur. Lah, tanda syukur kepada Allah apa, Pak Dede? Oleh Ibnu Qayyim dijelaskan, asyukru mabniun ala khamsi qawaid. Syukur itu terdiri dari 5 pondasi. Salah satunya yang nomor 5 adalah wa an la yastamila fima yakrahu. Gunakanlah nikmat 40 tahun ke atas ini untuk beramal soleh, amalan yang disukai oleh Allah. Jadi monggo, usia 40 tahun ke atas banyak disyukuri dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan gaplek perintilan, soyo tuwek malahan soyo petakilan. Kan di masyarakat gembar-gembornya nek 40 tahun puber ke 2. Naudzubillahi min padahal kan gitu gembar-gembornya, padahal harusnya 40 tahun ke atas bukan puber kedua, malahan semakin taat kepada Allah. Nomor 3, kalau sudah 40 tahun ke atas ibu dan bapak,
berbakti kepada orang tuanya itu harus lebih kenceng juga. Wa ala walidayya, ya Allah, aku juga bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada ibu bapakku. Ini penting. Karena nyuwun ngapunten ibu dan bapak, dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, la yaskurullah, orang ini tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, man la yaskurun nas, kecuali dia harus bersyukur kepada manusia. Dan orang yang paling besar jasanya kepada kita siapa Bapak Ibu? Orang tua kita. Makanya sampai-sampai Rasul mengatakan, man abbaru, siapa orang yang berhak kita baiki, umuka salasa marah. Sampai-sampai ibu dan bapak ketika musim haji, ada orang yang menggendong emaknya keliling Ka'bah tawaf. Lalu orang ini mendatangi Ibnu Umar dan bertanya, ya Ibnu Umar, atarrani zazaituha, apakah engkau melihat saya ini wahai Ibnu Umar? Saya menggendong emak saya untuk melaksanakan ibadah haji, tawaf keliling Ka'bah. Apakah dengan cara seperti ini bisa membalas jasa-jasa emak saya? Apa jawaban Ibnu Umar? La bitalqatin wahidatin min talqatiha, demi Allah cah bagus ngedene mbokmu pisan, sak lawase ra mungkin bisa dibales Bapak Ibu. Makanya saya mendapatkan satu cerita Bapak Ibu. Ada seorang anak, dia ini sudah nikah. Setelah nikah diberikan keturunan. Keturunannya ini, anaknya ini nggak ada sing momong. Sing momong sinten? Mbah Ti. Sebulan dikasih 500.000. Hingga suatu hari Mbah Tinya ini ndak enak badan. Pas sore-sore ngomong, "Dok, anakmu gawon, ibu harus istirahat sebentar, ibu rodo nggak enak badan." Kata anaknya bilang apa? "Bu, kan jenengan sudah saya gaji sebulan 500.000. Bu, jenengan ini anaknya dibawa, ini saya lagi repot." Menurut jenengan kayak gitu durhaka apa ndak? 500.000 sebulan ngedane mbok pisane sak awase nggak bisa diganti kok. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi monggo ibu dan bapak, yang nomor 3 yang harus dilakukan ketika usia 40 tahun, lebih kuat berbakti kepada orang tuanya. Kalau sudah wafat gimana? Ya mendoakannya juga harus lebih kencang. Nomor 4, apa yang harus dilakukan kalau sudah usia 40 tahun? Yang nomor 4, wa an amalan solihan tardo, mintalah kepada Allah tetap diberi keistiqomahan. Karena semakin tua, kita ini akan semakin berat dan susah beribadah. Betul apa betul Pak? Pengajian 1 jam wis gringgingen, ngaji wis pedes matanya. Kadang-kala kalau sudah sepuh ada yang sudah tidak kuat puasa. Betul apa betul Mak? Sholat bacaan naba imamnya langsung gringgingkan suwe menimame dah. Makin tua ibadah itu bukan makin mudah, makin tua ibadah itu makin berat. Betul apa betul Bu? Langsung nggih? Sami Bu. Makanya anak-anak muda nih yang depan Pak Dede, kamu jangan sampai memiliki kepikiran, Pak Dede, saya ini masih muda, mau healing-healing dulu. Naik ke Tawangmangu, ke Merbabu, kemudian piknik ke mall kemana. Nanti ibadahnya kalau sudah tua saja ya Pak Dede, masih muda jalan-jalan sih. Itu pikiran yang salah. Karena makin tua itu ibadah bukan makin mudah, makin berat. Makanya di usia 40 tahun, mintalah kepada Allah tetap diberi keistiqomahan dan kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Bisa diterima nggih Bapak Ibu nggih? Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang soleh pada zaman dahulu, contohnya Abdullah bin Dawud, beliau mengatakan orang-orang soleh pada zaman dahulu kalau sudah usia 40 tahun, ketika sudah memasuki malam, kasur-kasur mereka lipat, kemudian mereka banyak mengisi malamnya dengan banyak beribadah kepada Allah. Ada yang qiyamul lail, ada yang tadarus dan sebagainya. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya apa yang harus dilakukan kalau sudah usia 40 tahun? Semangat ibadah karena penting. Kalau jenengan di 40 tahun masih sregep ibadah,
kemudian sampai besok ke usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kemudian pikun, nggak bisa ibadah lagi, nggak bisa pengajian lagi, maka jenengan tetap mendapatkan pahala yang sama walaupun tidak ibadah lagi. Loh kok bisa? Karena faktor pikun. Saya jelaskan dalilnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Artinya di masa muda. Itu sebaik-baiknya bentuk itu di masa muda. Kemudian thumma radatnahu asfala safilin, dan kemudian Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Mana tempat yang paling rendah? Sebagian mufasir menafsirkan yaitu di masa tua, di masa pikun. Ilal ladina amanu wa amilu sholihat, kecuali orang-orang yang ketika masih sehat, dia ini beriman kepada Allah, kemudian senang beramal soleh, falahum ajrun, mereka akan mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tidak akan terputus. Maksudnya apa Pak Dede? Kayak gini Ibu dan Bapak, jika seorang mukmin berada di usia senja dan pada saat itu sangat sulit untuk beramal soleh, mungkin nikmat sendinya ditarik, mau jalan ke masjid udah susah Pak, mau rukuk sujud itu sangat Pak ya. Pada saat itu sulit beramal soleh, maka dia akan dicatat sebagaimana dahulu di waktu muda atau sehat dia pernah beramal soleh. Bapak Ibu, jenengan sekarang masih kuat jalan ke masjid, rukuk dan sujud masih kuat. Misalnya besok suatu hari karena sudah dimakan usia, ke masjid sudah tidak bisa, rukuk sujud sudah tidak bisa, sholatnya di atas ranjang, maka jenengan tetap mendapatkan ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Bisa diterima nih Bapak Ibu? Nah Ibu Bapak, inilah dalilnya hadis riwayat Bukhari, idza maridal abdu, kalau ada seseorang yang dia ini sakit sehingga tidak bisa beramal soleh, au safar, atau dalam perjalanan, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan, dia tetap ditulis mendapatkan pahala yang sama seperti ketika dia sehat dan seperti tidak melakukan perjalanan. Nah Ibu dan Bapak, selanjutnya yang nomor 5, tinggal 2 lagi. Apa yang harus dilakukan kalau sudah usia 40 tahun ke atas? Wa aslih li fid duriyati, ini penting, mendoakan anak keturunan. Jadi jangan sampai jenengan makin tua ngomong kayak gini, Pak Dede, aku soyo tua, uripku soyo susah gara-gara pola anak. Karena peribahasa Jawa kita tahu semua, anak pola bapak lah, anak sing gawe masalah, bapak sing kene getah. Harusnya usia 40 tahun ke atas, 50, 60, jenengan waktunya pensiun, itu nikmati masa tua. Iso ibadah sing tenang, bisa pengajian ke sana, pengajian ke sini, iso pititan bareng sama yang masih ada, malahan jenengan cengkir, kenceng, mikir ke sapa? Anak cucune sing nakale ora jamah, njaluk warisan barang. Padahal mboke bapake cek hidup, aku njaluk warisan. Waduh, bakul kerupuk ketabrak Honda. Remuk ndak. Kan nambah ini kenceng. Makanya di usia 40 tahun ke atas, monggo sering-sering mendoakan anak cucu. Rabbana hablana minas sholihin, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku anak-anak yang soleh dan solehah, yang mampu berbakti kepada ibu dan bapaknya. Tinggal 5 menit lagi, masih kuat? Masih. Nomor 6, di usia 40 tahun ke atas, ini tubtu ilaika, hendaklah memperbaharui tobat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau di usia 40 tahun ini agar lebih mendekatkan diri kepada Engkau. Kenapa Bapak Ibu? Nyuwun ngapunten Ibu dan Bapak yang hadir, karena orang itu tobat kepada Allah untuk istiqomahnya berat biasa.
Maka dijelaskan masalul mukmin, seorang mukmin itu kama sali khomati minaz zar'i, seperti ranting yang ada di pohon, tufi uharri tasra'uha marra wa ta'diluha ukhra. Kalau ada angin belok, kalau anginnya tidak ada lurus lagi, hatta ya'tiya ajaluhu, kayak gini itu sampai datangnya kematian menjemput dia. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, ibu dan bapak, manusia itu atau seorang muslim tawaban nasaan, orang ini suka bertobat, kadangkala lupa dengan taubatnya. Betul apa betul loh ibu? Makanya kenapa sih jenengan harus pengajian, Bu? Kenapa harus pengajian? Karena tujuannya ini, ya. Karena hidup di alam dunia ini itu sering melalaikan dan akhirat itu sering dilupakan. Makanya dengan pengajian kita diingatkan lagi. Dengan pengajian kita diingatkan lagi. Monggo ibu dan bapak di usia 40 tahun ke atas banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir alhamdulillahirabbil alamin, pas tinggal 3 menit lagi ya. Apa yang harus dilakukan kalau sudah usia 40 tahun ke atas? Yaitu wa inni minal muslimin, hendaklah jenengan mohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ibu dan bapak nyun ngapunten nggih, orang itu ditentukan akhirnya, kita sudah tahu semua nggih. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi orang itu penentunya adalah di amalan terakhirnya. Ada orang yang beramal soleh, ternyata akhir hidupnya meninggal pas main sabjikiyah, Pak. Orang kelenger tuh, yo. Dia orang baik, ternyata meninggalnya lagi berbuat maksiat, kan kelenger. Makanya ibu dan bapak, dalam hadis riwayat Ahmad, la alaikum an la tuzibu bi ahadin. Janganlah kalian merasa kagum ketika melihat seseorang karena orang ini beramal soleh, biasa saja. Hatta tanduru bima yukhtamu lahu, sampai jenengan tahu bagaimana akhir hidupnya. Makanya Bapak Ibu, ustadz itu tidak terlalu baik kalau dia ketika ceramah terlalu banyak menceritakan orang yang masih hidup atau menceritakan diri dan keluarganya. Karena orang yang masih hidup belum tentu bisa istiqomah sampai wafatnya. Lebih baik kalau mau ngasih contoh, ceritakanlah orang-orang yang sudah meninggal, karena mereka kesolehannya sudah terjamin bagaimana akhir hidupnya. Betul apa betul Bapak Ibu? Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu rekomendasi doa di dalam Al-Quran minta diwafatkan husnul khatimah terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 126. Rabbana, wahai Rabbku Allah, afriq alaina, berikanlah kepada aku sobron, kesabaran, watawaffana, dan wafatkanlah aku muslimin, dalam keadaan seorang muslim, yaitu husnul khatimah, selesai pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya materi usia 40 tahun ke atas ini saya menjabarkan dari Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Dah ini. Jadi isi pengajian ini, itu isi ini. Jadi kalau sudah usia 40 tahun, yang harus dilakukan adalah Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta alayya, banyak bersyukur. Wa ala walidayya, lebih banyak berbakti kepada orang tua. Wa an amalan solihan tardo, minta diberikan istiqomah karena makin tua makin sulit. Ya, wa aslihli fid duriyati, kalau sudah 40 tahun tolong anak-anak jenengan didoakan sekenceng-kencengnya. Jangan sampai anak pola bapak
keperada. Inni tubtu ilaika, kalau sudah 40 tahun ke atas memperbarui tobat. Wa inni minal muslimin, dan kalau sudah 40 tahun ke atas hendaklah banyak berdoa minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Bisa diterima nggih? Dan jangan lupa doa ini terakhir yo dihafal. Nek angel dibaca saja. Nanti nyampe ke rumah monggo dicari Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf itu surat berapa? Ikut saja mama. Nanti dicari sendiri-sendiri mawon nggih. Nah, Ibu dan Bapak, masih ada waktu 5 menit. Monggo kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema. Al-Ahqaf itu surah ke-46. Al-Ahqaf itu surah ke-46. 46 ayatnya berapa? 15. Kalau dibaca barokahnya bukan hanya untuk jenengan, anak cucu pun nanti akan mendapatkan barokah dari doa ini. Ada pertanyaan apa mboten niki? 3 2 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi pertemuan ketiga bulan Agustus ini materi usia 40 tahun ke atas. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya kembalikan ke pembawa. Saya tutup apa? Bapak? Oh, ditutup langsung mawon. Nggih, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.